مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأول مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم اللهم صل وسلم وبارك عليه ربي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hayal hadirun yang saya hormati para jamaah taklim malam Jumat Masjid Besar Ar-Ridwan, wabil khusus para pengurus DKM dan para asatiz, para hujjaj, para bapak tokoh masyarakat dan semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita limpah curahkan sholawat dan salam kita untuk junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak Hadirin sekalian, kita buka pengajian kita ini dengan membacakan suratul Fatihah Ummul Quran yang mulia. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa kita selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dan juga Fatihah ini kita kirimkan untuk para arwah-arwah orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, kakek nenek kita, guru-guru kita, dan juga jamaah dan juga orang-orang yang telah mewakafkan hartanya untuk masjid kita. Mudah-mudahan mereka semua diampuni atas segala salah dan dosanya, diterima amal ibadahnya, dan juga ditempatkan di sisi Allah di dalam naungan Allah, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah. Al-Fadhillah haratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa baiti
Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ustadina wa muallimina wa la kulli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'ah wal arba'un. Sampai sekarang kita pada ke-44, maqalah yang 44. Amba'dil hukama, pendapat dari sebagian ahli hikmah, para hukama. Mereka adalah wahum alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Para hukama itu adalah orang-orang yang antara omongannya dengan perbuatannya sesuai. Ya. Para hukama adalah bisa dikatakan orang yang bijak, orang bijaksana. Makanya disebut orang ini adalah orang yang ngomongnya yang diomongin dengan yang dikerjain sesuai. Ya. Itu namanya termasuk hukama. Ahli ya, kebijaksanaan, ahli hikmah, maka sebut ahli hikmah. Samratul ma'rifah ya, ini berkata bahwasanya buah makrifat, kata hukama itu ai idraku sifatillahi ta'ala, yakni memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Tentang ma'rifatnya, memahami sifat-sifat Allah dibagi kepada salasu khisolin, terbagi kepada 3 pekerjaan, 3 perilaku. Yang pertama adalah al-haya'u minallahi ta'ala. Yang pertama malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu malu kepada Allah? Contohnya ya. Sini. Malu kepada Allah yakni inqiyadul qalbi amma asillahi ta'ala, yaitu apa? Menggenggam atau menahan diri dari bermaksud kepada Allah Ta'ala. Hati menggenggam atau hati menahan diri dari maksud kepada Allah Ta'ala, dari maksiat kepada Allah Ta'ala. Jadi apa? Kita malu kepada Allah untuk berbuat maksiat ya. Untuk berbuat maksiat kita malu, menahan diri agar kita bisa menahan berbuat salah, berbuat dosa. Jadi bukan lantaran malu sama orang, tapi malu, budaya malu itu kepada Allah. Sehingga malu kepada Allah nyangkut kepada pribadi kita. Makanya kita kalau masuk ke dunia pendidikan ada depan budayakan malu kalau terlambat gitu ya. Budayakan rasa malu kalau terlambat. Jadi sadar diri kita. Sholat Jumat malu.
kalau terlambat. Gitu. Sholat Jumat biasanya kita sebelum azan kita udah di masjid. Nah itu budayakan malu. Kenapa? Jumat kan harusnya dari pagi udah datang. Yang datang pagi dapatnya apa? Ya, dapatnya onta, pahalanya seperti onta. Datang lagi seperti sapi, seperti kerbau. Datang lagi yang agak lambatan datangnya seperti apa? Pahalanya kambing. Datang lagi sampai seperti ayam. Dan paling terakhir pahalanya yang datang udah itu telur, sebesar telur. Itu dalam kisah begitu. Yang datangnya terlambat nggak dapat apa. Itu budayakan malu di situ. Malu sama Allah kalau kita apa? Ibadah sholat Jumat datangnya terlambat. Jangan sampai terlambat. Gitu. Kemudian yang kedua, kata para hukama, wal hubbu fillah, cinta pada Allah. Wal hubbu fillah ay ar-raghbatu fi ma indallahi minas sawab wa husuli ridahullahu taala. yakni apa? Menyenangi atas segala sesuatu yang ada di sisi Allah berupa apa? Ganjaran, dan juga memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pahala. Menyenangi pada segala sesuatu yang ada di sisi Allah. Kita senang mengerjakan sesuatu, kenapa? Ada pahalanya untuk kita. Akhirnya kita banyak melakukan tambahan, sholat sunat, ya. Sholat sunat kita lakukan, kenapa? Sholat rawatib itu ditambahkan apa? Sholat sunnah rawatib. Dari mulai zuhur kita biasakan qobliyah dan ba'diyah. Asar sama kita budayakan qobliyah. Maghrib qobliyah ba'diyah. Itu rutin. Kenapa? Karena itu adalah merupakan ganjaran yang disediakan oleh Allah Ta'ala buat kita yang melaksanakan hal-hal yang bersifat sunnah. Terus bangun malam, ya, budayakan kita. Terus apa? Baca Quran, sholat duha. Nah itu membudayakan kita senang mendapatkan pahala dari Allah. Contoh Pak, ada satu ketenangan, kita merasa senang hati kita lega pada saat kita bangun malam, sholat subuh, baca Quran paginya. Ya Allah, alhamdulillah, gitu ya. Kita alhamdulillah, kita udah bisa melaksanakan itu. Jadi agak kesenangan. Kemudian kita habis berinfak buat masjid, punya harta lebihan. Alhamdulillah, saya udah bisa berinfak, bisa mengeluarkan amal jariyah. Ya, pahala kita senang dengan pahala-pahala yang Allah sediakan buat kita. Gitu. Yang Allah sediakan buat kita, kita suka. Sehingga kita apa? Merasa apabila kita telah melakukan satu ibadah, mendadak hati kita mendapatkan apa? Kesegaran. Itu Pak, kalau disebut dalam laptop refreshnya itu direfresh ya, supaya apa? Seger lagi. Habis kita capek, dapat pahala, kita seger. Nah itu. Nah itu adalah wal hubbu fillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang kita mendapat pahala dari Allah. Kemudian wal unsu billah wa huwa suhu billahi ta'ala fa kullu musta'nis sholihun wa huwa asarun musyahadatin
musahadati hamali hadratillahi ta'ala fil qalbi wal unsu billah. Artinya apa? Ramah kepada Allah. Ramah kepada Allah. Kata orang hukama, kita harus ramah kepada Allah, ya. Yaitu apa? Cerita terhadap Allah Ta'ala. Ceria terhadap Allah Ta'ala, bukan cerita. Ceria terhadap Allah Ta'ala. Makanya as-suhu billah. Kita senang. Kita bisa apa? Bisa ceria. Ceria kepada Allah, maksudnya senang. Kita suka kepada Allah Ta'ala karena apa? Karena orang yang dirahmati dan orang yang diramahi, yang ramah adalah orang yang soleh. Kita sering zikir, barangkali kalau yang zikir kita dalam hijib sogir, ya, yang biasa dilaksanakan bacaannya ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, ya wadud, itu sampai 100 kali Pak dalam hijib tuh, hijib sogir, ya. Itu ya wadud dari apa? Ya wadud, ya wadud itu artinya ramah, ramah murah kepada kita Allah. Bacaan dalam hijib sogir kan bismillahil khaliqil akbar wa huwa hirsun mani'un mimma akhafu wa ahjar la qudrata li makhluqi ma'a qudratil khaliq yuljimuhu bilijami qudrati ahma hamisa atma tomisa wa kanallahu qawiyan aziza hamim ain sin qaf gitu ya. Itu bacaan hijib. Sehingga apa? Setelah itu selesai 3 kali baca ya wadud, ya wadud, ya wadud sampai 100 kali. Nah itu artinya Allah itu ramah kita kepada Allah, ya. Kalau tadi ceria, ini ramah. Ramah kepada Allah, ceria terhadap Allah Ta'ala, ya. Artinya apa? Karena setiap orang yang diramahi itu adalah orang yang soleh, orang yang punya pengaruh, ya, yang punya pengaruh penyaksian yang indah, ya. Kehadiran Allah Ta'ala di dalam hati kita. Marah, Allah hadir. Pada saat marah, Allah hadir dalam hati kita. Coba kita marah, ucapkan dengan kata astagfirullahaladzim, kesadaran hadir di hati kita itu ramah Pak. Pada saat kita emosi, untuk menyadari diri kita, ucapkan, hadirkan Allah dalam hati kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai begitu Pak. Pada saat kita marah, kita apa? Minta Allah memberikan perlindungan sama kita. Ya apa? Nah ini keramahan yang ada, yang datang dari Allah, mendekatkan diri, tergantung kepada perbuatan kita. Kita ramah, kita sering menyebut nama Allah, sehingga Allah itu hadir dalam hati kita itu. Nah itu para hadirin sekalian, membiasakan diri daripada ucapan kita dalam situasi apapun, kembali ucapan kita yang mengandung kalimat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam kondisi senang, alhamdulillah wa syukurillah, hadirkan nama Allah di hati kita. Alhamdulillah wa syukurillah, alhamdulillah ala nikmatillah, gitu. Menghadirkan di hati kita, senantiasa hadir. Ini para hadirin sekalian, kalau kita udah membiasakan gitu, menghadirkan ramah kepada Allah,
maka kita akan memperoleh ketenangan. Karena orang yang mendapat keramahan dari Allah itu adalah orang-orang yang soleh, Pak. Orang soleh apa? Orang yang baik, yang selalu apa? Zikir kepada Allah dalam setiap apapun dia zikir. Dia takut, dia zikir. Dia berhasil, dia zikir. Dia sukses, dia zikir. Gitu. Dia sujud syukur. Berarti apa? Zikir sama Allah. Sujud syukur. Nah, itu para orang, Allah nambahin nikmat lagi. Bagi orang-orang yang bersyukur, nikmatnya bertambah. Kita sehat, sembuh, bersyukur. Semakin apa? Dekat sama Allah. Habis sakit, kita sembuh, rubah pola kerja kita. Seperti apapun kondisinya, saya akan tetap melakukan ibadah bersama-sama di masjid. Kenapa harus berjamaah? Kenapa? Kalau sendiri di rumah kadang-kadang lupa mulu sholat, ya kan ya? Sering. Coba sholat sendiri di rumah, udah pahalanya 1, terus sering lupa. Apalagi sholat yang 4 rakaat, sholat yang 2 rakaat aja yang subuh lupa, yang 3 rakaat aja sering lupa. Kalau sholat sendiri, tapi kalau sholat berjamaah enak, tinggal ngikutin doang. Makanya ada perintah, Pak, sholatlah kamu di masjid, ya, di belakang imam, dalam kondisi berjamaah, berjamaah di belakang imam. Karena nanti suatu saat kamu pasti akan disolatkan di depan imam. Di depan imam, mau disolatkan depan imam udah beda. Kita harus biasa sholat berjamaah bareng-bareng, ya, berjamaah. Baru terbiasa di belakang imam. Nanti terakhir kita baru berada di depan imam. Berarti apa? Disolatin. Terakhir juga apa? Biasakan diri kita melangkahkan diri apa? Ke masjid, ke tempat sholat, ke musola atau masjid. Biasain sholat di masjid. Kenapa? Orang yang nggak pernah sholat di masjid nanti terakhir pasti dibawa ke masjid, Pak. Digotong, cuma dipaksa, digotong rame-rame, disolatin di masjid. Ada apa orang-orang sini masih ada yang belum kenal masjid? Pasti, Pak, dia pasti masjid itu udah dibangun buat apa? Buat jamaah sekitar sini, buat jamaah segini, mau laki, mau perempuan, mau anak, mau semuanya diperintahkan untuk sholat di masjid. Kenapa? Sampai dia mati nanti dibawa sholatnya juga di masjid. Yang nggak pernah ke masjid juga pasti di masjid, cuma digotong. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha, gitu, digotong. Itu para sekalian. Nah, ini kenapa kita kembali kepada kita ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, ya. Ini pasti akan berhak mendapatkan kebaikan dari Allah, gitu. Fakullu musta'nisin salihun, ya. Nah itu. Jadi orang-orang yang soleh ini, setiap orang yang diramahi adalah orang yang soleh. Orang yang dapat keramahan dari Allah adalah orang yang soleh. Soleh dulu kalau pengen disenangi oleh Allah. Dekatkan diri kita, lidah kita, hati kita, ya, jiwa kita, pekerjaan kita dekat dengan Allah. Itu tanda corak ciri-ciri orang yang beriman, Pak. Beriman. Orang yang beriman itu khasnya 3. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, hatinya itu
mengetahui, yakin, ya, yakin di dalam hatinya, itu beriman. Yang dia imani apa? Allah, ya. Itu yang dia imani, imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir. Terus sama kudratnya, wa kudratihi khairihi wa syarrihi. Itu iman yang harus diimani. Jadi orang-orang yang iman dia hatinya ma'rifatun bil qalbi, hatinya yakin, mengetahui apa? Paham bahwasanya itu adalah kehendak Allah. Itu iman. Hati harus beriman. Terus selain hati, ma'rifah, wa qaulun bil lisan, ucapannya mencerminkan kata-kata beriman. Orang-orang yang beriman kata-katanya bagus, selalu ada nama Allah di dalam ucapannya. Dia makan nyebut Allah, habis makan nyebut Allah, dia pergi nyebut Allah. Nyebut itu artinya zikir pada Allah, Pak. Dia pulang nyebut Allah, di dalam perjalanan nyebut Allah, ingat sama Allah terus. Itu orang yang soleh. Orang yang soleh. Makanya orang yang soleh itu orang yang apa? Di dalam hatinya selalu ada Allah. Dia akan mendapat keramahan dari Allah, memperoleh keramahan dari Allah. Setiap dia apa-apa, Allah ada. Dia marah, Allah memberikan kesadaran bagi kemarahannya. Jangan ya, dia marah sama anak, sama istri, sama saudara, sama tetangga, Allah memberikan keramahan. Keramahannya apa? Astagfirullahaladzim. Apabila sebut astagfirullahaladzim, sentuhan dalam hati. Itu. Panggilan juga sama, Pak. Sholat. Orang yang soleh mah sholat dengan apa, panggilan azan, getarannya ada. Ya Allah, udah azan, ya, saya mau ke masjid, saya mau sholat. Itu Pak. Apa arti Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu ada getaran dalam hati. Itu dari orang-orang yang soleh itu. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila mendengar, ya, disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Panggilan sholat, hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, pada berangkat buru-buru ke masjid. Itu apa? Orang yang mencerminkan sikap dan perilakunya beriman. Kalau orang yang nggak ada hatinya, nggak beriman, mendiem baik Pak. Dengar azan di masjid, padahal di sono azan, sini azan, dia di warung aja Pak, diem aja. Kenapa? Nggak nyampe, belum sampai tahap takwa, belum sampai tahap beriman yang kuat, belum soleh, belum ramah. Allah belum memberikan keramahan kepada hatinya. Apa? Karena dia belum soleh. Orang yang soleh itu apa? Baik. Setiap mendengar panggilan azan, buru-buru. Ini mah di warung lagi ngerokok, tanggung. Gitu. Kalah. Masa panggilan Allah kalah sama rokok yang baru diisep setengah. Ntar dulu. Azan, buang, udah, ntar gue rezeki Allah kasih lagi. Baru ngerokok, ini udah azan, belum wudu, belum apa, baru ngerokok, baru setengah belum katanya. Azan, udah buang. Ntar ada rezeki lagi buat beli rokok, gitu. Jangan nungguin dulu, ngerokok habisin dulu. Kapan mau berangkatnya? Ntar aja setannya datang duluan. Kalau nungguin habis rokok, setan datang Pak, godain. Tuh masih ada gemplong, gitu udah nambah kan? Udah tuh rokok, tambahin tuh kopinya, belum habis, ngopi lagi. Anggong pengen nyundut lagi, ya kagak jadi. Gitu Pak.
Makanya iman getaran pada saat getaran kita, ya Allah menggetarkan diri kita karena kita beriman, kita soleh. Panggilan itu cepat, segera. Bangun malam, misal mau subuh, kita udah masang alarm. Tuh orang soleh masang alarm, ya kan ya. Saya pengen bangun malam, alarm bunyi, dia bangun. Tapi apa? Dia matiin, balik tidur lagi. Kagak bunyi lagi sampai pagi, sampai kapan juga itu alarmnya. Kenapa? Niatnya hilang. Makanya pas bunyi udah buru-buru bangun. Masih ngantuk banget, emang Pak. Kenapa ya? Kita kalau bangun malam itu rasanya ngantuk banget. Lah orang waktunya tidur, masa nggak ngantuk? Emang waktunya jamnya jam tidur. Jadi selalu ngantuk. Nah itu apa? Wal unsu billah artinya apa? Ramah kita, diri kita kepada Allah. Panggilan Allah, ajakan Allah, ya kan ya? Suruh infak, suruh amal, suruh apa, ajakan Allah yang baik-baik itu. Allah negur dalam sanubari kita, lakukan. Sebab orang yang ramah, yang mendapat keramahan dari Allah hanya orang-orang yang soleh. Tuh, orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman yang bertakwa itu adalah orang soleh. Soleh itu artinya orang baik. Lanjut, wal maqalatul khamisatu wal arbaun, maqalah yang ke-45. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersabda, al mahabbatu asasul ma'rifati. Cinta adalah dasarnya ma'rifat. Nih, tadi ma'rifatun bil qalbi, ya kan ya? Paham, hati kita beriman kepada. Terus timbulnya cinta kepada Allah itu adalah termasuk al mahabbah asasul ma'rifah. Cinta itu adalah pondasinya atau dasarnya ma'rifat. Tuh. Cinta dulu. Cinta ini apa? Cinta kepada Allah. Jadi qala al mahabbatu fillahi ta'ala wa hiya anta budahu, yaitu apa? Allah Ta'ala itu engkau menyembahnya. Cinta kepada Allah dengan dasar kita menyembah Allah. Itu adalah dasar-dasar daripada makrifat. Beribadah kepada Allah, tujuan kita kan memang begitu. Tujuan kita di dunia Pak, di dunia itu cuma ibadah doang. Nungguin mati. Makanya nungguin mati sambil makan. Kalau nggak makan mati. Itu sambil makan. Nungguin mati. Suruh ibadah Pak, ibadah. Ibadah supaya kuat makan. Gitu. Jadi tujuannya apa? Karena Allah udah menjawab, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau nggak beribadah, salah. Rugi sendiri. Siapa yang rugi? Kita. Sholat emang buat siapa? Buat kita. Kalau kita nggak sholat, rugi kita. Nggak ada yang ngomelin Pak. Kita nggak sholat nggak ada yang ngomelin. Kali lurah marah, nggak ada. Makanya dari masih kecil tuh kita udah dibina sama orang tua kita yang udah soleh duluan, iya kan ya? Dibina, tong bangun dong, sholat. Tong bangun sholat isya, tong bangun sholat subuh. Dibina duluan kita, dibina. Akhirnya terbiasa pada saat udah besar. Nanti gantian kita yang mendidik anak-anak kita.
Gitu. Ini namanya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya ibadah. Jadi cinta itu dasarnya ya cinta kepada Allah Ta'ala ya, untuk beribadah, untuk menyembahnya Allah, menyembah Allah. Itu adalah dasar daripada ma'rifat. Fa inna lis-sufiyati salasa maratiba. Kenapa? Sesungguhnya bagi orang-orang yang sufi ya ada 3 tingkatan macam. Yang pertama syariatun. Ya apa? Syariat. Apa itu syariat? Wa hiya indahum ibadatullahi ta'ala li'annahal maqsudatu minas syariah allati hiya indal fuqaha al ahkamul lati baina Allah ta'ala lana. Menurut mereka para ahli tasawuf, para ahli sufi ya, syariat itu artinya syariat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Sesungguhnya ibadah itu adalah yang dituju dari syariat-syariat yang di kalangannya ahli-ahli sufi, ahli fikih. Hukum-hukum yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Bainahullah ya, Ta'ala lana, untuk kita semuanya. Suruh pelajarin ilmu fikih supaya paham ibadah. Ya, paham sholat, ilmu fikih, ilmu tentang berwudu, paham sehingga wudunya bagus. Gitu. Itu semuanya apa? Tuntunan ibadah supaya apa? Ibadah kita sah. Ibadah kita sah. Nah ini adalah syariat ya, punya syariat yang menurut para ahli tasawuf itu apa? Beribadah kepada Allah. Pokoknya tugas kita ibadah, hidup ibadah. Yang gak ibadah rugi buat dirinya sendiri gitu. Dia kok nggak pada ibadah, ya dia biarin, kuburannya kan dia sendiri ya kan ya. Dia kok nggak namanya kaya nggak ibadah, biarin. Kayak mak nampaknya doang Pak, di sini punya kemewahan. Ntar mah di akhirat belum tentu kayaan dia sama kayaan Bapak. Gitu ya. Yang penting apa? Di akhirat bahagia. Di akhirat bahagia. Ada yang orang nggak mau apa-apa di dunia, maunya apa? Tujuan di akhirat aja ntar. Pengennya senangnya di akhirat. Itu keimanan yang ada di situ, ya. Keimanan yang ada di situ. Nah, makanya seperti itu termasuk adalah cinta kepada Allah adalah dasar daripada ma'rifat. Ini suruh ibadah. Kemudian fa inna lis-sufiyati salasa maratiba. Kenapa? Sesungguhnya orang-orang yang sufi itu ada 3 tingkatan. Yang pertama syariatun wa hiya indahum ibadatullahi ta'ala. Syariat yaitu menurut mereka para ahli sufi adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya li'annaha al-maqsudatu minas syariah allati hiya inda fuqaha al-akam allati bainaha Allah Ta'ala lana. Nah ini syariat, sehingga tujuannya jelas ya, bahwa kita hidup ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala.
beribadah kepada Allah. Kemudian wa tariqatun lana wa hiya qasdullahi ta'ala bil ilmi wal amal. Dan juga merupakan satu jalan bagi kita, yaitu jalan menuju kepada Allah Ta'ala dengan ilmu dan perbuatan. Ibadah itu adalah satu jalan menuju ke Allah dengan satu perbuatan kita, menuju ke perbuatan kita. Mardotillah, makanya kalau kata ayo kita menuju mendapatkan keridhaan Allah, itu mardotillah gitu, mardotillah. Jalannya ada lagi sabilillah. Ya. Berarti apa? Berada di jalan Allah. Itu semuanya ibadah-ibadah yang menuntut supaya kita ini dekat kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah. Melalui apa? Melalui ilmu dan amal. Ilmu kita yang kita miliki, belajar. Sehingga orang yang beramal dengan ilmu, maka amalnya diterima. Tapi kalau orang yang beramal, bekerja nggak ada ilmu, maka amalnya nggak diterima. Mardud jadinya. Mardudatun latuk balu. Mardud Pak, nggak diterima. Kalau kita punya ilmu, semuanya bisa. Makanya suruh belajar. Kewajiban kita belajar. Ayo belajar. Ada yang pula Al-Quran, belajar Al-Quran. Belajar fikih, belajar fikih. Di sini kan macam-macam kiai. Ada yang ngungkapin aja fikih, ada yang Al-Quran, ada yang tafsir, macam-macam. Tinggal kita apa? Setiap malam Jumat, setiap minggu pagi dikasih apa? Ilmu terus. Tinggal ngamalin. Tinggal diamalin doang. Sehingga apa? Ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalan ilmu dan amal kita. Agar kita dekat. Amal kita apa? Ini kalau kita dekat, kita sholat dekat dengan Allah. Mana saya baca? Barang siapa yang bertambah ilmunya, tetapi apa? Tidak bertambah, tidak mendapatkan hidayahnya dari Allah. Tapi apa ini namanya? Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Tidak nambahin apa-apa, kecuali ada orang yang ilmunya bertambah tapi nggak nambah takwa, nggak mendapatkan hidayah apa-apa. Nah seharusnya yang nambah belajar itu nambah ketakwaan kita, nambah dekat kita kepada Allah. Ikhlas belajarnya, tekun belajarnya, tekun ngajinya, gitu. Jadi apa? Semakin kita bertambah keimanan kita, ya. Wa ma'rifatun wa hiya al-ilmu bimawatinil umur wa hiya samratuha. Yang kedua, ma'rifat yaitu apa? Mengetahui akan perkara-perkara batin, dan itulah buat ibadah batin, keimanan kita. Perkara-perkara batin wahia samratuha, dan itu adalah buah ibadah kita. Harus iman dulu Pak, batin kita harus yakin dulu baru beribadah. Percaya sama malaikat, ya kan ya? Percaya kepada kitab Allah, percaya pada hari kiamat, percaya pada, makanya imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli, semuanya. Satu aja Bapak nggak percaya sama Al-Quran, kafir. Gitu. Semuanya wajib beriman itu 6 Pak, 6. Sama malaikat percaya, ada enggak? Tapi apa? Nggak pernah nampak.
Ini lagi malaikat yang kagak boleh percaya tuh, misalnya yang Bapak nggak wajib percaya apa? Ada angin, di mana angin ya? Kagak pernah kelihatan tuh angin. Di mana udara ya? Padahal itu makhluk, ya kan ya? Makhluk Allah, tetapi nggak bisa lihat kita. Angin kali jauh, udara di mana? Di dalam diri kita. Kira-kira di dalam kita ada ruh nggak? Ada. Bisa dilihat nggak ruhnya di mana? Bagaimana? Itu aja makhluk di dalam diri kita, kita nggak mampu. Nggak mampu kita. Nggak mampu kita. Apa? Makanya suruh beriman dengan melalui ma'rifat. Gitu. Beriman kepada Allah. Baru kita mendapatkan ma'rifat. Kita dekat dengan Allah. Diajarin cara beriman. Nih, HP dibuat oleh manusia. Kata HP ntar pada ngobrol sini. Kita yang buat siapa? Manusia. Sama enggak ya? Kita ini sama manusia. Ya kagak sama lah. Tuh kata HP. Ya kan ya? Kata HP pada ngobrol sama yang lain. Yang buat manusia, kata HP itu, apakah kita sama dengan manusia? Ya kata HP, ya nggak bisa lah. Orang dia yang menciptakan kita. Makanya itu HP harus beriman kepada manusia. Dipakai apa aja mau. Gitu. Sekarang manusia diciptakan oleh Allah. Kata manusia pada ngobrol, kita sama nggak sama Allah ya? Ya nggak sama. Nggak sama. Orang dia yang menciptakan kita, masa kita diciptakan sama Allah, gimana? Itu Pak, itu berimannya begitu. Yang harus kita pikirin makhluk Allah. Jangan zatnya Allah yang kita pikirkan, nggak percaya jadinya. Apa kapan juga kafir. Kalau orang nggak percaya kepada Allah. Kenapa? Dengan ilmunya yang salah. Allah cuma menyediakan itu, kita dari mulai kecil dikasih rezeki, ya nambah terus gede. Itu begitu, keimanan yang ada pada diri kita nambah. Ya. Jadi apa? Buahnya daripada perkara yang batin itu adalah makrifat, yaitu ilmu. Harus, makanya supaya beriman belajar, cari ilmu agama supaya kita yakin kepada Allah, supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Itu Pak jawabannya itu. Makanya kita wajib ngaji, wajib belajar lagi supaya amal-amal kita diterima oleh Allah. Benar semuanya apa yang kita kerjakan. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh. Orang-orang selalu apa? Yang dekat kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ibadah sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amal mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.